Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan selawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam sebuah rumah kampus www.raduinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai the covariance of two random variables. Nah, covariance of two random variable ini merupakan ukuran kebebasan dari dua variabel acak. Kita akan lihat bagaimana teori dari covariance of random variable ini. Oke, kita akan lihat sama-sama. Nah, teori yang diberikan tentu teorinya cukup sederhana, sama dengan yang lain-lainnya. Cuman pembahasan praktek dalam soal-soal nanti tentu akan menjadi permasalahan. Seperti yang kita akan bahas mengenai covariance two random of variable ini. Jika Y1 dan Y2, Y1 dan Y2 adalah variabel acak. Baik diskrit maupun kontinu adalah variabel acak. Jadi kalau disebut variabel acak ya paham aja apa yang disebut dengan variabel acak. Kita sudah sering membahasnya. Variabel acak dengan masing-masing dengan μ1 dan μ2 adalah rata-rata untuk variabel acak Y1, Y2 adalah rata-rata atau sering disebut dengan ekspektasi, atau expected yang kita bahas barusan, ekspektasi, dari variabel acak Y1 dan Y2. Maka yang dimaksud dengan kovariasi Y1, Y2 itu adalah sama dengan ekspektasi, ekspektasi dari Y1 kurang μ1 dikali dengan μ2 kurang μ2. Y2 kurang μ2. Oke, ini dia. Nah, dalam perkembangannya, kalau yang di sebelah kurung ini kita selesaikan, kita buka kurungnya, tentu Y1 kali Y2 kurang Y1 kali μ kurang Y1 kali 2, Y1 kurang μ2 dan kurang μ1 kali Y2 tambah μ1 kali μ2. Nah, kita tahu dari sifat 3 bahwa jika ekspektasi ini
tercampur beberapa fungsi, tergabung beberapa fungsi, maka kita boleh pisah. Itu menurut sifat bentuk istimewa yang kita pelajari. Di sini ekspektasi Y1, Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1, Y2, oke, dikurang dengan ekspektasi, oke, Y1, Y2 ditambah dengan ekspektasi Y1 dan ekspektasi Y1, Y2. Nah, kita tahu jika terdapat konstan, maka konstannya boleh tarik keluar. Itu menurut bentuk istimewa nomor 2. Kita tahu di sini ekspektasi Y1, Y2, sedangkan Y2 itu adalah konstan, dia bernilai ekspektasi Y1, oke, dikurang dengan Y2, oke, ekspektasi Y2, Y2. Nah, di sini karena dia konstan menjadi Y1, Y2. Karena menurut sifat istimewa 1, ekspektasi konstan adalah konstan. Nah, dari teori kita mengetahui bahwa ekspektasi Y1, ini dari teori kita pahami bahwa ekspektasi Y1 itu sendiri adalah sama dengan Y1, oke, dan ekspektasi Y2 itu adalah Y2, karena kita sering membahas bahwa nilai ekspektasi, nilai rata-rata itu adalah hal yang sama. Nah, tentu saja dari informasi yang dua ini, maka itu dapat kita selesaikan pengerjaan di atas menjadi ekspektasi Y1, Y2, oke, dikurang dengan Y2, Y1, oke, dikurang dengan, oh ini Y2, ini Y1, oke, ini Y1, oke, kita ralat, ini Y1, oke. Y2, Y1, di sini Y1, Y2 ditambah dengan Y1, Y2. Nah, oke, ini min 2, Y1, Y2 tambah 1, berarti kita dapat menyatakan bahwa rumus kovarian itu dapat dinyatakan dengan kurang Y1, Y2 atau ekspektasi Y1, Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1 dikali dengan ekspektasi Y2. Nah, ini adalah rumus dari ukuran kebebasan variabel acak tadi yang diturunkan dari definisi awal. Jadi kalau kita lihat kovariasi Y1, Y2 dapat dicari dengan ekspektasi Y1 kali Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1 kali ekspektasi Y2. Nah, sangat sederhana sekali rumusnya, dapat kita buat mungkin sebagai untuk sebagai gambaran soal, mungkin kita dapat berikan sebagai berikut. Kita berikan contoh soal, mungkin dapat kita berikan contoh soal sebagai pembuka. Oke, kita beri baris dulu biar enak. Nah,
jika diberikan joint density function. Nah, ingat joint karena dia pasti berhubungan dengan joint density function. Itu sama dengan 2Y1, 2Y1, 2Y1 sama dengan 2Y1 untuk 0 kecil dari Y1 kecil dari 1 dan 0 kecil dari Y2 kecil dari 1. Nah, lalu dalam pertanyaan seperti ini kita akan mencoba menghitung kovariasi Y1, Y2. Nah, menurut teori ini dapat dicari dengan ekspektasi Y1 kali Y2, ini Y1 kali Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1 dikali dengan ekspektasi Y2. Nah, tentu hal ini kita akan coba dulu cari ekspektasi Y1 kali Y2. Tentu di sini adalah integral karena ini sebagai GY1 Y2, di sini GY1 GY2, tentu yang kita cari adalah integral 01 Y1 kali Y2 dengan fungsi densitas peluangnya adalah dikali fungsi densitas peluang tentu 2Y1. Ingat ini adalah perwakilan dari fungsi density, bukan density, joint density function-nya. Oke. Untuk dy1 dan dy2. Nah, ini integral. Maka integral di atas dapat kita selesaikan 0,1 terhadap dy1 berarti integral kita menjadi 2y1 kuadrat berarti 2/3 Y1 pangkat 3 Y2 dengan batas 0,1 dy2. Oke. Maka integral ini akan menjadi 0,1 tentu 2/3 Y2 dy2. Nah, jika kita integralkan dia tentu menjadi 2/6 Y2 kuadrat untuk batas 0,1 berarti di sini 2/6 berarti 1/3. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah ekspektasi Y1. Nah, ekspektasi Y1 tentu GY1-nya berubah menjadi GY1 Y2-nya. Oke, berubah menjadi Y1. Maka kita akan selesaikan dengan integral 0,1 untuk fungsi GY1-nya Y1, FY1 Y2-nya tetap 2Y1 karena ini dalam soal. 2Y1 untuk dy1 dan dy2. Oke. Nah, tentu integral ini akan menjadi integral 0,1. Di sini 2y1 kuadrat tentu menjadi 2/3. Oke, 2/3 Y1 pangkat 3 untuk 0,1 dy2. Oke, kita hapus sebelah dulu. Kita hapus papan tulis kita. Kita hapus papan tulis kita dulu. Eraser.
Kita hapus papan tulis kita. Jadi teori tentang join density function, marginal density function itu tetap berguna. Apapun expected random variable. Oke, itu juga sangat berguna untuk membahas mengenai kovarian. Nah, kita lanjutkan. Berarti integral kita sekarang adalah menjadi integral 0,1 untuk 2/3. 2/3 dy2. Nah, ini tentu kalau kita integralkan menjadi 2/3 y2. Batas 0,1 tentu menjadi 2/3. Nah, kita lihat bahwa dari informasi yang telah kita peroleh, kita akan lanjutkan dengan ekspektasi Y2. Nah, ekspektasi Y2 itu dapat dicari dengan di mana kita tahu GY1 Y2-nya sekarang adalah Y2 itu sendiri. Ini Y2-nya, berarti kita dapat mencari integral Y2 di mana joinnya FY1 Y2-nya tetap 2Y1 DY1 DY2. Nah, tentu integral kita sekarang menjadi 0,1. Kita integralkan terhadap DY1 tentu menjadi Y1 kuadrat. Oke. Y1 kuadrat Y2 batas 0,1 untuk DY2. Integral kita tentu menjadi integral 0,1. Di sini masuk tentu tinggal lagi Y2 DY2. Yang mana kalau kita integralkan tentu menjadi Y2 kuadrat per 2. Oke. Untuk batas 0,1 sehingga nilainya adalah setengah. Nah, oleh sebab itu kita dapat menghitung kovariasi Y1 Y2 dengan cara rumus yang telah kita bahas di pendahuluan, ekspektasi Y1 kali Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1 kali dengan ekspektasi Y2. Oleh sebab itu, ekspektasi Y1 kali Y2 tadi kita telah memiliki ini sepertiga dikurang dengan di sini 2/3 kali dengan setengah. Oke. Artinya ini habis, oke. Adalah 0. Maka kovariasi untuk soal yang kita bahas tadi adalah menjadi hal yang menarik menjadi sama dengan 0. Oke, nah kita akan coba lanjutkan untuk soal-soal yang menarik berikutnya. Oke, kita cek dulu mana soal-soal yang menarik. Oke. Oke, kita akan bahas mengenai suatu soal yang menarik. Kita hapus dulu. Ini kita hapus. Kita hapus dulu papan tulis kita. Oke, sekarang kampus dunia maya mencoba memberikan bahan-bahan ajar yang semakin lama semakin kita coba terus perbarui sehingga
menjadi real seperti kuliah di kampus. Nah, kita berhadapan dengan suatu bentuk khusus, mungkin bentuk khusus. Seperti pada contoh soal, kita akan lihat contoh soal kita. Oke, di mana diberikan join density function. Oke. Join density function kita adalah 3Y1 untuk batas 0Y2. Oke, 0 untuk batas 0 kecil dari Y2 kecil dari Y1 kecil dari 1. Nah, ini bentuk khusus karena batasnya berbeda dengan soal sebelumnya. Nah, untuk menjawab ini, tentu kalau ditanya covariance Y1, Y2, tentu kita tetap menggunakan rumus yang telah kita bahas adalah ekspektasi Y1, Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1 dikali dengan ekspektasi Y2. Nah, ini penting rumus. Ini sudah kita buktikan rumusnya. Nah, kita akan lihat pertama sekali tentu akan kita cari dulu ekspektasi Y1 kali Y2. Nah, ini tentu tak bosan-bosannya kita ingatkan ini adalah yang berlaku sebagai GY1, Y2. Kita selalu mengingatkan. Maka kita cari dengan integral-integral Y1, Y2 kali FY1, Y2-nya ini 3Y1. Nah, untuk batas hati-hati. Karena bentuknya khusus, kita gambarkan dulu. Oke. Kita gambarkan ini Y1, ini Y2, ini garis diakibatkan oleh Y1 sama dengan Y2. Oke, karena besar lagi Y1, ini adalah 1, maka daerah yang kita akan inginkan adalah daerah yang di dalam arsiran, karena dia besar dari Y1. Oleh sebab itu, batas di luar adalah bilangan terhadap Y1 0,1. Batas sebelah dalam adalah batasnya dengan Y2, di sini 0. Tentu dengan Y1 sama dengan Y2. Tadi Y1, sekarang Y2. Oke, ini Y1 kita. Di sini integral sebelah dalamnya dy2, sebelah luarnya dy1. Ini jangan sampai lupa. Oke. Lalu kita lanjutkan integral kita. Kita lanjutkan integral. Kita buat di bawah lah, boleh di bawah. Maka integral kita lanjutkan menjadi integral 01. Di sini kita integralkan terhadap Y2 berarti 3Y1 kuadrat 3 per 2. Oke. Y1 kuadrat, Y2 kuadrat. Y1 kuadrat, Y2 kuadrat. Karena kita integralkan dia terhadap Y2. Berarti integral kita menjadi 3Y1 kuadrat kali dengan Y2 kuadrat per 2. Oke, benar. Dengan batas 0Y1 dy2. Oke, kita lanjutkan integral kita. Kita beri batas dulu. Oke, di sini kita lanjutkan. Berarti integral kita integral 01. Y1-nya masukkan berarti 3 per 2 Y1 pangkat 4. Pangkat 4 di sini tinggallah dy1. Nah, integral terhadap Y1 berarti di sini 3 per 10 Y1 pangkat 5 untuk batas 0, 1 berarti 3 per 10.
Nah, lanjut kita akan cari ekspektasi Y1. Nah, ekspektasi Y1 seperti biasa, ini berubah menjadi GY1, Y2, 1Y2. Oke. Maka dapat kita selesaikan dengan baik. Ekspektasi Y1 itu adalah integral-integral, tetap batas sebelah luarnya 0,1, sebelah dalamnya 0Y1, untuk Y1, GY1, Y2-nya Y1, untuk fungsi FY1-nya, F1, Y2-nya 3Y1, di sebelah dalamnya DY2, di sebelah luarnya DY1. Jangan terbalik, karena kita udah bahas. Berarti integral kita sekarang menjadi integral 01, di sini menjadi 3Y1 kuadrat Y2, karena kita integralkan terhadap Y2, dengan batas 0Y1, DY1. Nah, tentu di sini menjadi integral 01, 3Y1 pangkat 3. 3Y1, di sini ganti Y1, 3Y1 pangkat 3 DY1. Dan hasil integral kita sekarang adalah 3/4 Y1 pangkat 4 dengan batas 01. Tentu menjadi 3/4. Nah, ini adalah untuk ekspektasi Y1. Lalu kita memerlukan bentuk ekspektasi Y2, kita hapus papan tulis kita di sebelah sini, kita tidak perlukan. Disinilah hebatnya teknologi. Kita bisa menggunakan menulis dengan papan tulis di dunia maya. Nah, teknologi mana lagi yang tidak kita manfaatkan untuk kuliah di musim pandemi COVID ini? Semakin lama akan seperti kuliah tatap muka biasa. Oke. Lalu kita akan dapatkan ekspektasi Y2. Tadi ekspektasi Y1, sekarang ekspektasi Y2. Nah, selalu saya ingatkan ini menjadi GY1 Y2. Berarti dari hasil kita sekarang, ingat integral di sebelah luarnya 0,1 sama, sebelah dalamnya 0Y1, fungsi GY1, GY2-nya Y2, dan join density function-nya FY1, Y2-nya 3Y1, di sebelah dalam DY2, ingat, di sebelah luar DY1, karena dia bilangan. Maka hasil integral kita sekarang adalah integral 01, kita integralkan terhadap DY2, berarti di sini menjadi 3/2 Y2 kuadrat. Nah, ini Y1. Oke, 3/2 Y kuadrat D1 dengan batas 0Y1, DY1. Tentu integral kita menjadi integral 01. Di sini masukkan Y1 berarti 3/2 Y1 pangkat 3 DY1. Nah, integral kita sekarang menjadi 3/8. Oke, 3/8 Y1 pangkat 4 untuk 01 sama dengan 3/8. Nah, ini 0, yang salah ya. Ini 0. Oke, kita hapuslah dulu biar cantik. Nanti salah pula, ini 0. Ini batasnya 0. 3/8. Nah, sekarang untuk menjawab kovariasi Y1, Y2. Oke. 1Y2 adalah ekspektasi Y1
kali Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1 dikali dengan ekspektasi Y2. Oke. Berarti sama dengan ekspektasi Y1, Y2 tadi sudah kita cari. Ini dia 3/10. 3/10 dikurang dengan ekspektasi Y1 3/4 dikali lagi dengan 3/8. Berarti di sini 3/10 dikurang dengan 9/32. Nah, ini dia. Jadi kalau dicari ya cari ajalah hasilnya sendiri kan. 9/3/2 itu ya cari ajalah sendiri. Nah, inilah nilai kovariasi yang kita cari. Jadi hasil akhirnya pandai-pandailah cari sendiri. Nah, 3/10 dikurang dengan 9/32. Nah, kita coba bayangkan bahwa semakin lama perkuliahan kita ini semakin menarik. Kita mencoba semakin lama kita perbarui gaya perkuliahan kita sehingga seolah-olah kita memang belajar pada keadaan normal. Mungkin biasanya kita menggunakan teknik potong materi lalu tempel. Kadang kita gabung dengan menggunakan PowerPoint, tulis di PowerPoint, belakangan juga menjadi masalah, kabur teksnya, lalu kita coba sekarang dengan menggunakan teknik baru, menggunakan papan tulis. Nah, ini dia papan tulis di dunia maya. Jadi kita menggunakan papan tulis di dunia maya. Semoga apa yang kita sampaikan sebagai pendahuluan covariant of two random variable ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk tetap semangat kuliah di musim pandemi ini. Jangan pernah loyo, pernah lemah dalam mengatasi kaos. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Saya kira cukup sampai di sini. Patuhi terus protokol kesehatan kita. Terus pakai masker, cuci tangan, dan jauh kerumunan. Semoga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus ini cepat berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.